Sebagai negara mantan jajahan negara maju, seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Jepang, kita mungkin sedang terlena dalam euforia kemerdekaan. Berabad-abad kita dijajah bangsa lain. Saat kita mendapatkan kemerdekaan, kita seolah-olah terbawa dalam kegembitaan mengisi kemerdekaan ini. Sebagai generasi milenial, kita dibesarkan dengan sistem parenting yang sedikit memanjakan. Orang tua kita kebanyakan adalah generasi baby boomers yang lahir di tahun 1950 sampai 1960-an, di mana di rentang tahun ini kondisi ekonomi Indonesia sedang menaiki pasang surut. Ini adalah masa di mana Orde Lama sedang memimpin negara. Beberapa tahun sebelum lengsernya Soekarno dari jabatan presiden seumur hidup, Indonesia sempat mengalami kemunduran ekonomi yang lumayan mencekik rakyat. Di saat Soekarno menyadari adanya gerakan imperialisme dan kolonialisme baru yang sedang membelenggu seluruh dunia, di saat itu pula lah ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang parah. Kemunduran ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan niat Soekarno untuk menjadikan Indonesia negara yang berdikari, alias berdiri di atas kaki sendiri. Investasi asing dihambat masuk. Soekarno inginnya Indonesia bisa mendanai sendiri semua proyek-proyek vital dan pembangunan di dalam negeri. Prinsipnya dari rakyat untuk rakyat. Tapi sayangnya, niat Soekarno untuk membuat Indonesia berdikari ini justru membuat ekonomi malah semakin terpuruk. Dampaknya, rakyat di bawah jadi harus merogoh kocek beberapa kali lipat hanya demi memenuhi kebutuhan pokok. Harga beras yang semula Rp250 per kilogram saat era tersebut bisa naik menjadi Rp350 per kilogram, diikuti dengan kenaikan bahan pangan yang lain. Jadilah di era Orde Lama tersebut muncul generasi muda baby boomers yang hidup dalam tekanan dan kesulitan. Mereka terbelenggu dalam kemiskinan dan ketegangan politik yang sewaktu-waktu bisa menyita kelayakan hidup mereka. Ditambah saat itu, gejolak politik dalam negeri sedang panas dan tegang, mulai dari pemberontakan G30 SPKI, keluarnya Indonesia dari PBB sehingga menyetop setiap bantuan asing, sampai konspirasi lengsernya Soekarno digantikan oleh Soeharto, menambah semakin sulit kehidupan baby boomers di kala itu. Segala kesulitan, keterbatasan, dan minimnya akses terhadap kemakmuran dan pendidikan yang layak membuat generasi baby boomers ini akhirnya berusaha memanjakan keturunan-keturunan mereka dan membuat keturunannya memiliki kehidupan yang layak dan terjamin. Keturunan baby boomers ini kerap disebut sebagai generasi milenial, generasi yang lahir di tahun 1980-an sampai 1990-an, ya generasi aku dan kamu. Ketika Soeharto memimpin Indonesia menggantikan Soekarno, keadaan ekonomi barulah pulih. Akses kepada pendidikan dan lapangan pekerjaan yang lebih layak jadi lebih terbuka dibandingkan saat era-era akhir Orde Lama. Tapi sayangnya, ada hal penting yang dilupakan oleh sistem pendidikan kita, yakni masalah mindset. Sejak TK, kita telah dididik oleh guru untuk berani menggantungkan cita-cita setinggi langit. Tapi ketika ditanya cita-cita itu apa, kebanyakan masih terbatas pada profesi-profesi populer saja, seperti guru, dokter, petani, TNI, polisi, pilot, presiden, karyawan, menteri, dan sebagainya. Tidak ada satupun guru yang mengajarkan profesi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur. Dampak psikologisnya apa? Generasi milenial akan merasa bahwa pekerjaan yang layak dan bergengsi hanyalah sebatas pekerjaan di atas. Kita telah dididik untuk menjadi generasi pencari kerja, bukan generasi pencipta lapangan pekerjaan, dan ini ternyata masuk ke pikiran bawah sadar generasi milenial. Ditambah dengan ajaran para orang tua dari golongan baby boomers yang kebanyakan mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, generasi milenial akhirnya tumbuh menjadi generasi pencari kerja sejati. Ini juga diamini dengan sistem pendidikan di sekolah menengah lanjutan dan kuliah. Ketika kita lulus SMA dan memutuskan untuk kuliah, pernahkah kalian cek kalau semua jurusan yang ditawarkan di perguruan tinggi negeri yang banyak diburu calon mahasiswa adalah jurusan yang mencetak kita sebagai pencari kerja? Pernahkah logika kalian berpikir, jika semua orang mencari kerja, lalu siapa yang menyediakan lapangan pekerjaannya? Akhirnya, tanpa disadari, masuklah investor-investor asing yang membuka pabrik dan kantor di dalam negeri. Karyawan kantoran dan buruhnya di perusahaan-perusahaan asing ini siapa? Kita dong, warga lokal dengan gaji yang minim. Buat kalian yang masuk kuliah di tahun 2005 sampai 2010, tentunya kalian masih ingat dong, pasti banyak teman kalian yang ngebet banget pengen kerja di perusahaan asing karena mendapat gengsi dan ada embel-embel perusahaan multinasional plus gaji di atas rata-rata.
Kalau nggak ngebet pengen kerja di perusahaan asing, ya akhirnya banyak yang rebutan jadi PNS. Karena jadi PNS itu aman, gaji tetap setiap bulan, dapat uang transport, dapat uang pensiunan, dapat uang tugas, dan kalau beruntung bisa dapat amplopan di meja isinya uang pelicin. Dari mana kita mengetahui hal-hal seperti ini? Ya dari orang tua kita kebanyakan, para generasi baby boomers yang membesarkan kita dengan memanjakan dan memberikan kepastian plus keamanan masa depan. Orang tua kita tidak salah, ajaran untuk segera lulus sekolah dan mencari kerja di perusahaan bergengsi, tak peduli itu perusahaan milik asing atau nasional, atau jadi PNS adalah bentuk proteksi orang tua terhadap masa depan kita. Mereka merasa masa kecil dan masa muda mereka susah. Ketika punya anak, mereka tidak mau anak mereka masa depannya susah seperti mereka. Maka disarankanlah untuk mencari pekerjaan yang aman dan gajinya terjamin. Tanpa kita sadari, kita telah didoktrin sejak kecil untuk menjadi bangsa pekerja atau kacung, bukan bangsa bos seperti para penjajah kita dahulu. Padahal supaya negara bisa maju, paling tidak ada 14% jumlah pengusaha lokal di negara tersebut. Indonesia cuma punya 3% saja jumlah pengusaha lokal, sisanya diisi oleh perusahaan-perusahaan asing. Makanya jadilah kita bangsa yang mengabdi pada asing, mencari kerja ke perusahaan luar yang membuka pabrik dan kantor di Indonesia. Dan kita menjadi bangsa pekerja sejati. Saat milenial tumbuh dewasa seperti sekarang ini, kehidupan masih lebih baik karena pemerintah telah menaikkan UMR atau upah minimum regional berkali-kali lipat dibandingkan dengan zaman Orde Baru sesuai standar kelayakan hidup masyarakat. Ketika Soeharto menjabat dulu, jangan harap Indonesia memiliki UMR yang layak. Bahkan untuk bisa mencicil sepeda motor atau rumah sederhana untuk mobilitas dan tempat berteduh ketika selesai bekerja saja susahnya minta ampun. Jadilah dulu Indonesia surganya perusahaan-perusahaan asing kapitalis barat. Ketika banyak pengusaha asing membuka pabrik di Indonesia, buruhnya tinggal di dalam kemiskinan, tapi pengusahanya hidup perlente dan bergelimang harta. Ketika buruh cuma bisa menyewa kamar kos sempit berbahan triplek di kawasan kumuh kota besar, pengusahanya tinggal di sebuah rumah megah dan memiliki private island untuk liburan saat penat bekerja. Lalu kenapa tak banyak dari masyarakat lokal yang menjadi pengusaha? Karena memang sejak kecil kita tidak dididik dan dipancing untuk menjadi pengusaha. Ketika ada yang menyebut cita-cita jadi pedagang, banyak guru dan murid-murid lain mencemooh. Profesi jadi pedagang dianggap profesi yang tidak menjanjikan masa depan yang pasti. Orang tua pun banyak yang lebih memilih untuk menikahkan anak gadisnya dengan PNS bergaji UMR ketimbang pedagang di pasar yang sebulan penghasilannya seharga 2 sepeda motor Vario terbaru dan punya karyawan sendiri. Kata orang tua, "Ih, malu jadi istri pedagang. Jualannya di pasar becek-becekan, penghasilannya juga nggak menentu. Belum tentu bulan depan bisa banyak. Mending punya suami PNS aja, walau gajinya pas-pasan, tapi setiap bulan dapat gaji pasti, dapat uang pensiunan lagi. Terjamin kan? Syukur-syukur bisa kerja di BUMN sekalian, yang gajinya lebih gede daripada PNS." Padahal, menjadi pedagang adalah cikal bakal menjadi seorang pengusaha. Jadi pedagang memang belum tentu bisa jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha sudah pasti menguasai ilmu-ilmu berdagang. Gimana bisa menggaji banyak karyawannya kalau seorang pengusaha tidak lihai menjual produknya? Lagi pula sejak kecil kita memang dididik untuk jadi bangsa pekerja. Saat kita sekolah pun, walaupun kita punya bakat berdagang, bagi milenial pasti pernah mengalami dilarang oleh guru atau dipanggil ke kantor BK karena ketahuan berjualan di sekolah. Kata guru BK, sekolah tempatnya belajar, bukan tempatnya berjualan. Lah, berjualan kan juga belajar, Bu. Dengan berjualan, siswa bisa belajar mengatur keuangan, belajar mengelola manajemen untung dan rugi, belajar manajemen waktu. Dan jika jualannya laris, mereka bisa belajar mengatur tim untuk membantunya jualan. Ini adalah ilmu dasar seorang entrepreneur atau pengusaha. Kenapa dilarang, Bu? Ya karena kita telah terlena oleh sistem yang mengatur kita menjadi bangsa pekerja. Ya hampir samalah prinsipnya dengan zaman penjajahan dulu. Bedanya saat zaman penjajahan kita kerja langsung ke penjajah. Sekarang kita kerja ke perusahaan asing yang diizinkan sama pemerintah buat buka pabrik dan kantor di sini. Dan dalam konteks sudah merdeka. Sistem di sekolah tidak ada yang mencetak generasi penerus bangsa menjadi pengusaha. Jika mau jadi pengusaha, ya harus belajar otodidak atau kerja dulu ikut perusahaan orang lain, pelajari sistemnya, pelajari caranya memasarkan produk, lalu resign dan buka bisnis sendiri. Setelah jualan makin ramai, baru mengambil karyawan. Nah, apalagi sekarang zamannya revolusi industri 4.0, di mana ke depan manusia akan semakin banyak digantikan oleh robot dan artificial intelligence atau AI. Jika generasi kita tidak segera beradaptasi, maka akan muncul gelombang pengangguran besar-besaran.
Ketika para bos beralih menggunakan robot dan AI untuk menggantikan pekerjaan karyawan, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita harus bisa beradaptasi. Mau tidak mau, ilmu berdagang dan ilmu dasar menjadi entrepreneur, walau kecil-kecilan, harus kita pelajari. Paling tidak, saat banyak pekerjaan digantikan oleh robot dan AI, kita sudah siap dengan bisnis kecil kita sendiri. Milenial mungkin akan menjadi generasi kaget karena mereka mencapai usia produktif di saat invasi robot dan AI melanda banyak perusahaan asing. Milenial tidak dididik untuk menciptakan pekerjaan, tapi perkembangan zaman saat ini menuntut siapa saja untuk bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Perusahaan yang semula menggaji kita bisa saja sewaktu-waktu memecat kita dengan alasan lebih murah mempekerjakan robot ketimbang harus menggaji manusia setiap bulan. Lalu kita mau ngapain? Mau tak mau kita harus ciptakan pekerjaan kita sendiri. Syukur-syukur dengan menciptakan pekerjaan sendiri, akhirnya bisa menciptakan pekerjaan juga buat orang lain. Di tengah ancaman revolusi industri 4.0 yang siap menggantikan manusia dengan robot dan AI kapan saja, kita juga harus sadar bahwa kita juga lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan dengan orang tua kita. Jika ini terjadi pada generasi orang tua kita, saya yakin mereka bisa stres. Tapi karena kita hidup di era informasi serba cepat tersampaikan melalui media apapun, harusnya kita sadar untuk segera belajar hal baru. Jangan terlena dengan gaji mapan di perusahaan orang lain, apalagi perusahaan asing. Saatnya kita harus belajar skill baru yang dibutuhkan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Minimal, skill berjualan, entah menjual produk atau menjual diri alias menjual jasa atau kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan uang. Kurang-kurangin sosial media untuk stalking mantan. Kurang-kurangin follow selebgram unfaedah yang bisanya cuma pamer kekayaan dan tubuh seksi doang di internet. Saatnya kita memperbanyak follow akun-akun yang bisa meningkatkan skill kamu. Saatnya kita sadar dan mulai berubah jadi bangsa bos, bukan sekedar bangsa pekerja alias kacung.